Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Atasi krisis vaksin di Lampung. Vaksinasi menjadi salah satu cara untuk menekan penyebaran COVID-19 yang telah menjadi pandemi di tanah air sejak tahun lalu. Tujuan vaksinasi dalam pengendalian COVID-19 bisa tercapai apabila kekebalan komunitas atau herd immunity sudah terbentuk. Oleh karena itu, vaksinasi harus mencakup masyarakat luas dan diselesaikan dalam rentang waktu tidak terlalu lama. Pencapaian vaksinasi COVID-19 di Lampung masih amat minim, bahkan tidak berlebihan jika disebut telah masuk kategori kritis. Hal itu jelas dapat dilihat apabila dibandingkan dengan pencapaian vaksinasi di daerah lain, terlebih Pulau Jawa, Bali. Situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan, harus ada gerakan cepat serta masif untuk segera keluar dari persoalan ini. Jika merujuk pada data Kementerian Kesehatan per 18 Agustus 2021, pencapaian vaksinasi di 5 daerah di Lampung yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 tidak lebih dari 10%. Perinciannya, persentase pencapaian di Lampung Timur 5,37% atau 44.619 orang dari jumlah target. Kemudian Tulang Bawang Barat 6,20%, Pringsewu 8,56% dan Lampung Selatan 9,97%. Sementara Lampung Barat tercatat 10,35% atau 22.806 orang. Minimnya kegiatan vaksinasi menempatkan Lampung di urutan terendah secara nasional, yakni 10,63%. Padahal untuk mencapai target kekebalan komunal vaksinasi harus dilakukan minimal kepada 70% populasi. Program vaksinasi yang sudah berjalan 8 bulan sejak 13 Januari sampai Agustus 2021 ternyata belum berjalan efektif di Lampung. Kendalanya ada pada ketersediaan vaksin kiriman dari Kemenkes yang masih jauh dari kata cukup. Persediaan jumlah vaksin di Lampung tidak sebanding dengan animo masyarakat yang sangat antusias untuk divaksin. Bahkan dalam beberapa kejadian, antusiasme masyarakat untuk divaksin sampai menimbulkan kerumunan. Mereka berebut ingin segera mendapatkan vaksin. Di satu sisi, hal ini membuktikan sosialisasi program vaksinasi di Lampung berhasil dengan gemilang. Namun, di sisi lain, menunjukkan pemerintah pusat kurang responsif memenuhi kebutuhan vaksin untuk masyarakat. Kementerian Kesehatan kiranya jangan menutup mata melihat kondisi ini dan segera mengirimkan vaksin dalam jumlah yang cukup untuk Lampung. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan ada 116 juta dari total 130 juta dosis vaksin COVID-19 di Indonesia telah didistribusikan ke seluruh daerah. Namun Lampung baru mendapatkan 1,23 juta dosis vaksin. Dari jumlah tersebut, yang telah digunakan ada 984 ribu dosis. Tentu saja itu jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan upaya percepatan vaksin nasional seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo. Ketersediaan vaksin yang meningkat perlu diimbangi dengan pemerataan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia termasuk Lampung yang kerap terjadi kekosongan. Cakupan vaksinasi yang tidak merata dapat menghambat pencapaian kekebalan komunal yang diharapkan. Lampung harus menjadi salah satu daerah prioritas untuk mendapatkan tambahan pasokan vaksin COVID-19. Hal itu guna membentengi masyarakat dari penyebaran pandemi yang telah merenggut ribuan korban jiwa tersebut. Kepala daerah dan satuan gas harus proaktif dan jangan pernah kendor menyurati pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkes, untuk mendapat vaksin. Keterbatasan vaksin COVID-19 yang diimpor dari luar negeri ini memang harus dibarengi dengan percepatan produksi vaksin Nusantara.
Vaksin yang tengah dilakukan pengujian oleh tenaga medis anak bangsa ini diharapkan segera lolos uji klinis sampai bisa digunakan. Sebab dengan ketersediaan vaksin yang cukup, percepatan lepas dari ancaman virus corona segera terwujud. Tentu saja, protokol kesehatan harus tetap melekat dan menjadi pola hidup baru setiap orang. Harapannya, kita bisa hidup berdampingan dengan virus mematikan itu dan kembali menata kehidupan yang lebih baik. Oke Bang Is, untuk tajuk Lampung Pos kali ini, apa yang diangkat? Ya, atasi krisis vaksin di Lampung. Jadi memang kita ketahui bahwa vaksin di Lampung ini yang di-drop oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan itu, jumlahnya dari target itu jauh panggang dari api. Sehingga wajar apabila Lampung ini masih banyak menyimpan zona merah dan zona orange. Kita berharap ke depan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, tidak tebang pilih dalam pemberian vaksin untuk anak-anak bangsa. Mengapa? Karena Lampung ini adalah provinsi diapit oleh Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Artinya orang mau ke Jawa dari Sumatera pasti melewati Lampung. Sebaliknya dari Jawa mau ke Sumatera pasti lewat Lampung, dan Lampung ini daerah transit. Sehingga Lampung sangat rentan penyebaran COVID-19. Apabila vaksin itu dibatasi untuk ke Lampung, itu mengakibatkan nanti akan terjadi penyebaran COVID yang sangat luar biasa sekali, apalagi COVID hari ini adalah COVID yang sudah bermutasi jenis Delta gitu loh Mbak. Jadi kita bagaimana mengantisipasi jangan terjadi krisis vaksin, karena Lampung juga seperti saya sampaikan tadi sebagai daerah transit, juga Lampung ini daerah penunjang pertanian, penunjang perdagangan, penunjang peternakan untuk ibu kota, termasuk provinsi-provinsi lainnya. Sehingga kekuatan Lampung ini sangat diperhitungkan dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan untuk nasional gitu loh. Oke, jadi sangat penting sekali untuk pemenuhan vaksin. Namun Bang Is, menurut Bang Is atau pandangan Lampung Pos sendiri, mengapa Lampung tidak terpenuhi vaksin yang dikirimkan? Tapi sabar dulu Bang Is, nanti kita akan lanjut untuk membahas hal ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.